Oke, selamat datang bersama saya Andri Kurniaputra dalam video Laravel 5.4. Untuk part 2 ini kita membahas tentang array. Jadi teman-teman yang masih belum menonton part 1 disarankan menonton part 1 karena saya akan menyambung dari video sebelumnya. Jadi kalau seandainya memang belum tonton, ya silakan tonton terlebih dahulu. Ya mungkin di sini kita akan membahas tentang array. Kenapa kita harus tentang array? Ya karena array itu sangat diperlukan dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, seperti ini kita cek ada nilai ya. Ini mungkin jatuhnya objek. Oke, saya akan lanjutkan. Array ini membutuhkan sebuah deklarasi baru. Oke, kita langsung saja coba. Kita akan menggunakan seperti biasa Laragon www contoh crowd. Oke, ini dasarnya kita akan cek dulu di mana kita posisinya dengan membuka root ya, web. Bisa dilihat di sini query saya masukkan query di sini. Oke. Oke, di sini ada array seperti biasa saya pakai dd. Ini dari video sebelumnya. Seperti yang saya sarankan tadi. Mohon ditonton video sebelumnya untuk memahami apa hasil dari video sebelumnya tersebut. Oke. Saya cek di view ya. Sorry, kita bikin baru new file. View kita tulis di sini query.blade.php. Oke, kita langsung saja seperti biasa. Saya akan mengcopy paste di tetangganya. Oke, tentu yang kita copy paste yang seperti yang umum seperti extend, layout dan lain-lain. Di sini saya tulis end section. Dan saya ganti input ini dengan query. Ini terserah ya, ini title. Title yang akan muncul di atas. Oke, di dalam konten. Mungkin di sini saya akan coba tulis apa? Oh ya, H1, kemudian tapi H3 ya, H3. Ini hasil query. Oke, saya akan menampilkan query dari yang hasil saya tampilkan, yang saya bikin di controller sebelumnya. Oke, controllernya sepertinya hilang ya, mungkin udah ketutup. Kita cek controller, CRUD controller dengan function query ya. Di sini saya tulis return view query yang saya bikin tadi. Saya tulis query dengan with, tentu dengan with ya, with karena kita akan memasukkan data ke query tersebut. Saya di sini saya deklarasikan nilai dengan koma dolar nilai. Jadi teman-teman bebas ya mau mendeklarasikan apa, tapi kita harus memakai variabel yang ada. Oke, saya save ya. Saya akan tampilkan ya di query blade. Tentu kita harus menampilkannya menggunakan dolar nilai. Kita akan cek save. Oke, di sini akan langsung tampil dari JSON dari query tadi. Oke, sepertinya kenapa dia cuma menampilkan Mardalius? Nah, kita cek lagi, cek database ya. Ini seperti biasa open ya. Kita akan menggunakan HeyDSQL bawaan Laragon. Ya, Laragon ini udah satu pack dengan HeyDSQL. Oke, ini dia DB sekolah dengan nilai. Kita cek data, mana data. Oh, ini data. Oke, di sini ada 3, ada 777. Saya cek 3 berhubungan ke relasi ke siswa. Saya cek, oh di sini ada 2 kan? Nah, ada 2. Kita cek dulu crew controllernya, sepertinya ada yang kurang ya. Di get ya, tetap get. Kenapa dia tampil semuanya? Kita cek lagi, saya refresh. Oke, sepertinya kita ada warehouse di ini Mardalius, kita hapus karena dia hanya mengambil Mardalius saja. Padahal datanya ada 2. Oke, di sini ada 2 tampil. Andri dengan Mardalius. Begitu. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Kita mau membuat CRUD.
Sorry, bukan CRUD ya, array ya. Array di sini kita akan menampilkan data nilai tersebut dengan menggunakan for each. Oke, saya di sini tulis hasil for each. Oke. Oke, di sini saya tulis for each perulangan menggunakan P ya, paragraf biar enak dilihat, nanti dia enter sendiri. Oke, di bawahnya saya tulis for each dengan format blade add for each dengan apa namanya dolar nilai as data. Dolar nilai kita ambil dari controller sebelumnya. Oke, saya enter and for each. Oke, di dalamnya kita coba deklarasikan. Kita mau memanggil dolar nilai sesuai dengan list field yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, saya cek di sini ada nama, alamat, dan lain-lain. Oke, saya cek dulu di sini ada nilai ya, nilai. Oke, sih kita masukkan coba nilai ya. Kita masukkan nilai. Oke, saya save. Oops, properti ini. Oh iya, di sini ada error. Dikarenakan kita di variabel nilai, di controllernya kita tidak nyeting nilai. Kita akan menyeting apa ya? Sesuai dengan field yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, di sini belum tidak ada, masih error ya, belum ada karena nilai sudah tidak temukan. Oke, cek dolar nilai. Di sini ada count, sum, rata-rata, bukan nilai. Kita ngambil sesuai dengan field yang ditampilkan. Oke, ada rata-rata, count, sum, dan name, nama. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Sip. Di sini ada grup ya, jangan sampai salah. Kita menggunakan join ya di video sebelumnya. Oke, saya akan masukkan nama di sini. Nama, oke. Oke, di sini sudah tampil Andri Madalius karena kita menggunakan for each. Oke, saya akan coba rapikan sedikit menggunakan list index. List index, kemudian saya save Andri Madalius. Saya coba sedikit nambah order list. Order list fungsinya apa? Ya, mungkin teman-teman bisa baca di internet. Karena order list kita rapikan dulu. Oke, order list menggunakan angka 1 dan 2. Oke, saya coba tambah ya. Di sebelahnya itu, kita tambah dulu pakai blade, bentuknya blade, template. Dolar data dengan kita ambil rata. Count. Saya tulis count. Oke, kemudian dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Oke, saya akan coba memanggil dolar data rata-rata. Oke, sebentar saya cek dulu kenapa ini biru ya. Oh iya, kita perlu underscore bukan strip ya. Oke, saya save. Sudah tampil dengan Andri 3, count 3 dengan nilai rata-rata 51,6 dan ini Madalius. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan array ya. Kita akan menampilkan array di sini. Kita deklarasikan dulu fungsi array-nya seperti ini dengan r nilai. Ini variabel terserah ya, array seperti ini. Oke, di sini saya akan tampilkan array r nilai dengan fungsi nilai. Saya akan masukkan data r nilai sebagai nilai. Oke, saya dd dulu ya, dolar r nilai. Save, saya refresh lagi. Oke, di sini udah tampil itemnya ada 2 ya, udah tidak teks sebagai array. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita akan lanjutkan apa ya? Oh iya, kita akan coba menunjukkan array dalam bentuk mendeklarasikan satu-satu variabel. Misalkan kita akan mau menambah sebuah array nilai yang ada di sini. Di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel baru. Jadi array itu tidak tergantung eloquent yang di atas. Saya akan menampilkan avg average, kemudian tanda panah dengan sama dengan panah ya.
Kemudian saya masukkan dolar nilai. Tentu kalau seandainya dolar nilai berupa get, kita harus menggunakan for each. For each yang ada di sini itu tidak menggunakan blade. Ini dia get harus menggunakan for each. Oke. For each dengan sistem biasa, PHP biasa. Teman-teman bisa lihat di internet ya gimana fungsi dari for each biasa dengan menggunakan buka kerawal dan kurung kerawal. Dan di dalamnya kita masukkan dolar nilai alias data R. Ya, ini cuma untuk memudahkan saja ya. Di sini saya deklarasikan data R panah nama, kan namanya sudah ada. Oke. Atau kita tulis rata-rata ya. Kita akan tampil rata-rata. Seperti biasa, oke, saya cek dulu ya. Ups, sepertinya error. Ini error apa ya? Average data R dan rata-rata itu sudah, tapi kenapa error? Oke, saya cek dulu ya sebentar. Apa spasi? Tidak ada hubungan sama spasi seharusnya. Oke, seperti ini saya cek dulu. Oh, masih error. Saya akan coba dulu dengan cek nama pada sudah ada ya. Oke, saya cek kenapa error. Errornya itu ada di sintak. Oke. Sepertinya errornya kita sudah tahu, arahnya kurang di sini. Oke, ya, ini ketentuan ya harus ada area ya. Berarti area yang di atas sebenarnya tidak perlu, cuma nggak apa-apa. Kita coba. Oke, di sini sudah ketemu dengan array average dan average. Ya, ketemu juga. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan coba menampilkan average ini ke view. Kita tentu untuk view kita harus nambah width dulu ya. Width dengan ya ini terserah variabelnya. Saya akan menulis R nilai biar enak, gampang karena dia udah saya tandai array ya R. Kemudian saya masukkan dengan $ R nilai. Oke, saya tandai dulu Didi biar jadi komen, biar nggak kebaca dalam coding. Oke, saya save. Oke, di sini sudah ya belum kita deklarasikan ke view. Di situ belum tampil. Oke, saya kembali ke view-nya, query builder. Kemudian saya bikin for each baru, saya kopas saja ya dari yang atas. Kemudian saya tulis di sini R nilai. Oke, as data tetap alias karena dia for each cuma masuk ambil data tersebut di dalam for each-nya itu. Oke, error no object. Tentu dia error karena kita memanggilnya bukan array tapi objek. Untuk memanggil array kita harus kita harus menggunakan sistem array, yaitu menggunakan kurung siku. Oke, saya contohkan seperti ini, kurung siku. Kemudian nama variabelnya ya. Nama variabel yang kita deklarasikan di array, bukan nama variabel di database. Kalau jika kita tulis rata, maka ke rata. Cuma AVG, di sini saya menggunakan AVG. Oke, di sini AVG. Oke, sip. Kita cek sudah muncul rata 51.667 dan 85. Karena ada dua data ya. Oke. Terus selanjutnya saya akan mencoba ya, nambahin data. Di sini begini cara menambahin datanya, tentu dengan koma, nama, kemudian panah. Kemudian saya akan mengambil variabel yang akan menambahkan di sono. Saya akan coba tambahkan $data. Sorry, saya akan nambahkan bebas ya. Di sini mungkin saya tulis Andri dan siapa. Biar nanti jelas, istilahnya kita akan memanggil Andri dan siapa itu di array. Jadi kita tidak harus berhubungan dengan database seperti ini. Oke, di sini ada Andri dan siapa, di sini juga ada Andri dan siapa. Oke, saya Didi dulu ya, biar kemudian saya coba tampilkan ke view-nya. Oke, dengan nama kurung kerawal $data nama.
Oke, sip, saya save ya, saya cek. Oh iya, sorry, kita bukan menggunakan objek, kita menggunakan array ya. Nah, seperti ini, kita pakai kutip ya di sini. Sip. Oke, tampil ya dengan nama Andri dan siapa. Oke. Sekarang selanjutnya kita akan coba untuk yang terakhir ya, kita akan menambahkan berdasarkan nilai tadi. Kita mau mengambil data array menggunakan nilai. Jadi kita tidak harus menggunakan for each, kita langsung saja seperti ini. Dolar deklarasikan di atas dulu dolar nilai semua ya. Saya tulis dolar nilai semua sama dengan dolar nilai. Tentu sebagai array saya coba dulu pakai buka kurung siku tutup kurung siku seperti ini. Oke. Width untuk kita deklarasikan sebagai width. Semua dengan r nilai semua. Saya akan masukkan variabel r nilai ke dalam. Width-nya kurang, sorry. Ini dia. Sebelumnya saya tambahkan for each lagi dengan dolar r nilai semua. Semua. Oke, variabel semua variabel semua saya masukkan dolar a semua. Oke, selanjutnya saya akan saya akan memanggil undefined index average. Itu kenapa errornya? Kenapa tidak tampil? Father saya tambah rata-rata. Oh iya. Loh, kok error ya? Sebentar. Saya cek dulu. Sepertinya saya coba di dia untuk nampilin ini. Apakah tampil atau gimana? Array null collection. Kenapa ada collection di dalam array? Itu membingungkan. Oke, sebentar. Saya coba dulu nampilin data seperti apa dengan objek ya, apakah bisa, apakah ada salah dari coding saya atau gimana. Oh tidak. Rata-rata sebentar ya, saya coba cari dulu, saya cek. Kenapa masih error ya? Oke, sebenarnya saya sudah tahu ya. Mungkin di sini kita harus nambahin buka kurung siku, di sini ada 0. Katanya saya cek dulu jalan apa tidak. Undefined nama. Oh ya, sebelahnya sebelum saya kasih. Di sini mungkin salahnya itu ada di sini. Nih. Oke, saya hapus. Akan tampil. Oke, kenapa tidak tampil? Karena ada beberapa seperti ini. R nilai array sudah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, sebentar. Oh ya, di sini belum kita hapus ya. Oke, sip. Oke, tampil. Mungkin teman-teman yang ingin komentar atau ada kekurangan dalam video ini, tolong mohon komentar di bawah. Atau memang ada kekurangan dari codingnya, mohon komentar di bawah. Terima kasih mungkin pada teman-teman yang sudah membantu untuk yang komen ya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.